Juara stand up komedi Indonesia atau Suci dari season 1 sampai 8. Siapa sih yang gak kenal Suci atau stand up komedi, sebuah ajang kompetisi pelawak tunggal yang diseleksi melalui audisi di seluruh wilayah Indonesia. Suci ditayangkan di Kompas TV dengan tagline Let's Make Luck. Ini adalah acara kompetisi stand up komedi pertama di Indonesia sehingga sering dianggap sebagai tolak ukur dari pelawak tunggal non-selebritas yang dianggap populer. Penggagas dari acara ini antara lain Indra Yudhistira, seorang sutradara dan produser, serta ditemani oleh selebritas multi talent seperti Panji Pragiwaksono, Raditya Dika, dan Indro Warkop. Di tahun 2021 ini Suci sudah memiliki 9 season yang sukses mendapat sorotan dari pemirsa Indonesia. Quem que é a pessoa que ele mais odeia? Eu juro, ela vai entrar pra ele. Só de... você é traído. Você é mulher... Season 1 ada Rian. Pada season ini 13 finalis telah berhasil tampil pada kompetisi yang berasal dari 5 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Di grand final, komika asal Jakarta Rian sekaligus kontestan Suci termuda pada season ini berhasil menjadi pemenang. Rian dengan nama lengkap Rian Adriandi Halim menjadi pemenang Suci season 1 pada tahun 2011. Ketika usianya masih 21 tahun, di babak grand final Rian unggul setelah melakukan impersonate gaya Akbar yang kental dengan materi politik. Rian lahir di Jakarta pada 15 Juni 1991. Jejaknya sebagai pemenang Suci season 1 membuat ia berhasil ikut serta dalam produksi film sebagai aktor dalam Cinta Dalam Kardus dan Malam Minggu Miko The Movie. Di balik aktivitasnya menjadi aktor sekaligus komika, Rian menyimpan kecintaan yang mendalam pada dunia animasi. Ia merupakan penerima beasiswa dari Aminef, American Indonesia Exchange Foundation, dengan mengambil jurusan yang berkaitan dengan animasi. Rian adalah lulusan Rochester Institute of Technology, New York, yang berkuliah pada tahun 2015 sampai 2019. Ia berhasil menyelesaikan studinya selama 3,5 tahun. Namun atas tawaran untuk menjadi asisten dosen dan mengajar di Amerika, ia akhirnya memperpanjang masa studinya hingga 4 tahun. Setelah lulus, komika ini bergabung bersama Visinema Picture yang dipimpin oleh Angga Dimas Sasongko yang bergerak dalam bidang animasi di Indonesia. Rian pernah menciptakan film animasi berjudul Prognosis dan memenangkan penghargaan sebagai penulis cerita, sutradara, dan animator terbaik. Ia juga pernah merilis hasil karya animasinya berjudul Nusa dan Jumbo dengan perannya sebagai produser dan sutradara. Saat ini selain mengisi acara sebagai komika, Rian juga membuka saluran YouTube pribadinya yang banyak menyajikan konten terkait animasi. Ia juga kerap membagikan update kehidupan pribadinya sebagai akun Instagram Adriadi. You're back on me. He's got a challenge. Temper. I wouldn't dream of challenging you. Pity. Why not? Well, as far as brains go, I got the lion's share. But when it comes to brute strength, I'm afraid I'm at the shallow end of the gene pool. There's one in every family, sire. Season kedua ada Ge Pamungkas. Pada Suci season 2 berhasil dimenangkan oleh Ge Pamungkas. Ia merupakan salah satu komika perwakilan dari Bandung yang berhasil mengungguli Gilang yang terkenal dengan gaya observasinya yang cerdas. Season ini dipandu oleh Panji Pragiwaksono dan Rian Adriandi. Pemenang dari season sebelumnya
Pemilik akun Instagram Ge Pamungkas ini memiliki nama lengkap Grandri Nadi Pamungkas yang lahir di Jakarta pada 25 Januari 1989. G dikenal dengan kemampuan memperagakan lelucon di dalam gerak, serta mampu menirikan berbagai macam adegan atau karakter, baik dari suara maupun ekspresi. Oleh sebabnya, komika ini sering mendapat julukan sebagai komik 1000 suara. Setelah memenangkan kompetisi Suci 2 pada tahun selanjutnya, Ge Pamungkas mengadakan tur stand up yang dilabeli dengan 3GP Tour. 3 sisi Ge Pamungkas. Pada tahun-tahun berikutnya, ia meniti karir sebagai aktor yang telah membintangi belasan film dengan berbagai genre. Lebih lanjut, G juga sempat berperan sebagai aktor dalam serial web berjudul Two Can Just Dance Tweet. Tak hanya sebagai aktor, G juga pernah berkarir sebagai konsultan komedi dan penulis skenario, termasuk film yang cukup populer di Netflix, yakni Cek Toko Sebelah Babak Baru 2020. Tampaknya pamor G sangat luar biasa, sehingga membuat Ge Pamungkas berhasil mendapatkan peran dalam iklan XL dan Yamaha yang sebenarnya jarang sekali melibatkan komika. Sejauh ini banyak juga acara TV yang sudah melibatkan Ge Pamungkas sebagai kontributornya, baik sebagai juri, bintang tamu, maupun pembawa acara. Lulusan hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Bandung ini telah menikah dengan Anastasia Mustikadrina pada tahun 2018. Pasangannya juga merupakan public figure yang bekerja sebagai penyanyi, aktris, sekaligus model yang aktif sejak tahun 2004. 9 nih, lumayan tinggi nih. Jadi gue di sini kalian juga bisa lihat gitu, kalau misalkan ada rating resikonya gitu, kalian bisa atur buat masuk aja. Di season 3 ada Babe. Pada season ketiga ini, Suci dipandu oleh Panji Prigarsono dengan dampingan dari pemenang sebelumnya, Ge Pamungkas, dari 18 kontesten, dan berhasil maju ke babak show dari audisi di kota-kota besar Indonesia. Nama Babe Cabita pun dipanggil sebagai pemenang. Babe Cabita dengan nama panjang Pria Prayoga Pratama Tanjung lahir di Medan pada 5 Juni 1989. Saat ini banyak dikenal sebagai aktor dalam film-film komedi Indonesia. Perawakannya yang unik dengan gaya bahasa yang khas membuat Babe banyak disukai ketika melakukan aksi lawak di panggung. Bisa dikatakan Babe membawakan materi dengan santai, lugas, atau blak-blakan yang kadang dianggap vulgar. Berawal dari model nekat sekaligus saran temannya yang juga seorang komika asal Medan, Fauji, Babe Cabita pun mengikuti audisi Suci 3 di Jakarta dan berhasil lolos. Dalam beberapa sesi penampilan, Babe menunjukkan kemahirannya dalam hal menari modern, hingga menari dengan gaya kesurupan yang dibarengi suara kocaknya. Dengan keunikan tersebut, Babe berhasil mengalahkan semua kontestan, termasuk Viko Fahriza yang kala itu dianggap sebagai kandidat kuat dari calon pemenang. Kemenangan Babe dalam ajang kompetisi tahun 2013 menjadi batu loncatannya dalam meneliti karir pada industri hiburan. Babe sudah banyak mengisi film televisi dalam layar lebar yang selalu cari tahu dulu memeragakan aksi komedi dengan plot yang sangat menghibur. Ya sama seperti kita PDKT, kita harus kenali dulu. Jangan sampai kita pede berkate-kate, kita deketi, nggak taunya kita dekati. Selanjutnya, season 4 ada David. Dalam musim keempat ini banyak komika unik yang menjadi kontestan sehingga kompetisi terdengar sangat sengit.
Salah satunya Dodit yang berasal dari Blitar, merupakan komika yang tidak bisa dilupakan namanya. Berkat gaya bahasanya yang santai, polos, menggambarkan orang desa yang tak pernah lupa dengan biola andalannya. Meski kontestan lain tak kalah menarik, namun pada akhirnya David yang identik dengan materi ala Betawi inilah yang berhasil menjadi pemenang. Pada grand final, David mengalahkan pesaingnya Abrur dari NTT yang juga kental dengan kebudayaan daerahnya sendiri. Kemenangan David didapatkan setelah keberhasilannya mengumpulkan nilai unggul dalam 3 putaran. David dengan nama lengkap David Nurbianto lahir di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada 13 Desember 1989. Pria asli Betawi ini telah menikah pasca 4 tahun didaulat sebagai pemenang Suci 4. Tepatnya tahun 2018, ia resmi menjadi suami dari pesinetron cantik Mike Sahrir. Perjalanan David menjadi juara Suci 4 cukup panjang dan tak pernah disangka sebelumnya. Pada suatu hari ia meliputi sebuah berita mengenai stand-up komedi di kawasan Bintaro. Ini adalah perkenalan awal baginya terhadap dunia stand-up komedi. Ia juga pernah mencoba open mic pada sebuah kafe, namun tampaknya gagal karena lawakannya garing. Hal ini membuat David terus belajar dan memperkaya diri untuk melakukan aksi lawakan tunggal hingga rutin mengikuti open mic. Dan di sini ia memperoleh penghasilan tambahan, sembari telah melakukan pekerjaan sampingan lainnya sebagai tukang ojek. Inilah yang menjadi modelnya untuk mengikuti audisi Suci 4 sehingga menjadi jalan suksesnya seperti sekarang. Bagi penggemarnya bisa memfollow akun Instagramnya David_Nurbianto untuk mengetahui update terbaru dari komika ini. Seperti ini ya. Stand up depan penonton aja kadang lucu, kadang kagak. Apalagi kadang di stand up di depan penonton aja masih berat banget. Ini di depan kameramen doang nih. Kuncinya ada di kameramen. Nih kameramennya kita kasih gocap apa biar ketawa ya. Nanti lihat ya setnya kayak apa. Di season 5 ada Rigen. Pada malam grand final Suci 5 menyisakan 3 besar komika, yaitu Indra, Rahmat, dan Rigen. Meskipun Indra dan Rahmat awalnya diperkirakan sebagai pemenang, namun Rigen yang saat itu bukan unggulan justru berhasil memukau penonton dan juri dengan tampilannya yang sempurna. Tak heran jika pada akhirnya Rigen lah yang dinobatkan sebagai juara pada season 5. Meskipun Rigen adalah perwakilan kontestan dari stand up Indo Jakarta Barat, namun Rigen sebenarnya dibesarkan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Oleh sebabnya, setiap pembawaan materi Rigen selalu menonjolkan karakter unik yang menunjukkan sisi budaya timur sekaligus kemampuan storytellingnya. Rigen yang memiliki nama lengkap Muhammad Rizky Rakelna lahir di Surabaya pada 19 November 1991. Pria berusia 29 tahun ini ternyata lulusan Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta yang juga menempatkan jenjang karir di Jakarta. Namun sebenarnya sejak SD Rigen dibesarkan di Bima, kampung halaman orang tuanya. Uniknya pada masa sekolah di sana, nama Rigen diciptakan sebagai kependekan dari Rizky Gelut oleh satpam sekolahnya. Saat itu nama Rizky bertebaran di mana-mana, sehingga Rigen digunakan untuk membedakan dengan Rizky yang lain. Nah, kemenangan Rigen pada Suci season 5 telah memecahkan rekor sebagai orang timur pertama yang memenangkan Suci. Setelah 2 pendahulunya yang juga berasal dari Indonesia Timur seperti Ari Kriting dan Abrur harus gagal sampai babak grand final. Dilihat dari akun Instagramnya Rigen Sih yang sudah memiliki tanda verified
ini Regen telah mendapatkan pamor yang cukup baik sebagai aktor dan peran-peran komedi. Ia juga menjalani kesibukan untuk mengisi acara TV baik sebagai bintang tamu maupun sebagai host yang sangat menghibur. Baru-baru ini pada tahun 2021 ia juga terlihat sebagai aktor dalam remake film Korea yang berjudul sama, Mixel in Cell nomor 7 tahun lalu. Regen juga sempat menjadi pemeran dalam film animasi Pertualangan bersama Indra Warkop dengan judul Shizuki Harta Pulau Monyet. Di season 6 ada Indra Jegel. Babak grand final hanya melibatkan 2 orang komika tersisa, yaitu Ardit dan Indra Jegel. Setelah melalui 3 putaran sengit, akhirnya Indra Jegel resmi menjadi juara suci 6. Indra Jegel adalah perwakilan dari Medan yang kental dengan logat Melayu. Karakter uniknya membuat pamor Indra Jegel sampai ke tanah jiran Malaysia setelah memenangkan kompetisi Suci Season 6. Indra juga kerap diundang ke acara stand-up komedi di luar negeri. Indra Jegel yang dilahirkan dengan nama lengkap Indra Gunawan, lahir di Medan pada 5 November 1989. Kecintaannya sebagai komika sudah ada sejak ia berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Indra juga bergabung sebagai anggota stand-up Indo Medan sejak komunitas tersebut didirikan tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 Indra Jegel tampil di kompetisi Liga Komunitas Stand Up Kompas TV mewakili dari Medan. Bersama teman-temannya Lolok, Rido, dan Cacing Newe, mereka berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Di tahun berikutnya ia pun sempat menjadi pengisi acara Stand Up Fest yang diselenggarakan di Jakarta tahun 2015. Dengan pengalamannya yang sudah cukup mapan dibanding kontestan lain, membuat ia selalu tampil mulus dalam Suci 6. Ciri khasnya yang membawa materi dengan gaya bercerita serta diselingi sebait pantun, sukses mengantarkannya sebagai pelawak profesional. Indra Jegel pernah bercerita tentang pengalaman buruk yang dialaminya selama menjadi komika. Ia mengatakan bahwa di sebuah acara mendengarkan stand-up-nya, bahkan menjawab sapaan yang disampaikan di awal pun tidak digubris penonton. Akhirnya lawakannya menjadi garing dan terabaikan. Kemudian ada season 7 Ridwan Remin. Pertarungan besar terjadi ketika Ridwan Remin dan Mamat Al-Katiri maju bersama ke babak final. Namun dengan keunggulan dari segi pengalaman dan kualitas penampilannya, sukses membuat Ridwan Remin menyabet gelar juara pada season ini. Muhammad Ridwan atau yang lebih kenal dengan nama panggung Ridwan Remin merupakan anggota stand up Indo Bogor sejak tahun 2011. Lahir di Cibinong, Bogor pada 31 Mei 1992, Ridwan Remin mewakili kotanya untuk menunjukkan kemampuan open mic dari komika senior. Pengalaman yang didaulatnya selama 5 tahun di jalur stand up komedi menjadi salah satu alasan kuat dari kemenangan yang membanggakan. Lulusan Universitas Juanda ini sekarang tengah melakukan kesibukannya sebagai komika dan aktor. Media. Rangkuman ini akan terjadi dengan begitu cepat, jadi tolong disimak dengan cermat. Bagus. Di season 8 ada Popon Kerok.
Sushi Season 8 diadakan pada tahun 2018 yang berhasil dimenangkan oleh Popon Kerok. Popon Kerok menang setelah mengalahkan Oki Rengga pada babak grand final dengan selisih nilai yang sangat sedikit. Konsisten dengan pesona gaya anak mentengnya, Popon Kerok sebenarnya lahir di Medan. Namun karena ia tumbuh dan besar hingga berkuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, membuat Popon Kerok lebih menghilami dirinya sebagai salah satu anak menteng. Perjalanan karirnya sebagai komika cenderung panjang dan melalui berbagai liku-liku. Tercatat ia pernah mengikuti audisi Suci Season 5 dan mendapat golden ticket untuk maju ke babak free-show. Namun langkahnya terhenti karena ia gagal di babak tersebut. Beberapa bulan kemudian ia mengikuti audisi Stand Up Comedy Academy di Indosiar, namun langkahnya lagi-lagi terhenti hingga sampai pada finalis 12 besar. Kemudian di tahun 2018 akhirnya ia mencoba peruntukannya kembali dengan mengikuti Suci 8 yang membuatnya dikenal sebagai pemenang. Gaya khasnya dalam membawakan materi cenderung bergaya dark comedy dan membahas isu sensitif, tampaknya sukses menyentuh para penonton. Saat ini melalui akun Instagramnya Popon Kerok, ia membagikan kehidupan pribadinya dan menunjukkan kedekatannya dengan sang anak. Popon Kerok diketahui telah menikah dengan wanita cantik sekaligus kekasihnya, Cynthia Gusti Kaningtyas pada tahun 2018. Dan gue sudah janji gue di video ini gue bakal nyobain kopi dari hati ini. Lo liatin kopi dari hati. Kita cobain. Sumpah mau nangis. Ya halo semua, kali ini gue mau coba